yaitu Bapak Dr. Ngainan Naim. Sekaligus beliau akan memandu jalannya diskusi kita mengenai bedah buku Ekonomi Kebahagiaan. Pada Bapak Dr. Ngainan Naim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak pembuat monumen ekonomi kebahagiaan, Bapak Dr. Muhammad Rizal Akbar MPhil, yang terhormat Profesor Alaidin Putu, yang terhormat Profesor Khairul Nasrajab, Bapak Ibu Sivitas Akademika IAI Tafaqquh Fiddin, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di ruang ini dalam rangka launching buku Ekonomi Kebahagiaan. Saya sebelum bercerita lebih lanjut tentang bagaimana buku ini bisa terbit, pertama saya ingin mengomentari tadi yang disampaikan Pak Rizal Akbar. Luar biasa bercerita tentang bagaimana teknologi itu bisa berkembang sedemikian besar. Saya ada kisah bagaimana perbedaan antara belum adanya teknologi dengan hadirnya teknologi di era sekarang, yaitu ketika tahun 86 salah satu paman saya berangkat haji. Selamat datang Pak Rektor. Beliau berangkat ibadah haji, seminggu sampai di sana kirim surat ke rumah. Bisa dibayangkan 2 minggu kemudian suratnya baru nyampe. Dibalaslah oleh kami ke sana lagi. Lalu nyampe, dibalas lagi oleh beliau, kita balas. Dan ketika beliau pulang, seminggu setelah beliau pulang, surat balasannya baru nyampe di rumah. Itu contoh bagaimana teknologi ternyata telah merubah sangat cepat. Sekarang yang terjadi sekarang, orang ibadah haji tidak hanya ibadah, tapi juga menunjukkan bahwa saya sehat dengan selfie di depan Ka'bah. Ya, itu pengantar biar tidak terlalu tegang ya. Saya berbahagia sekali ketika pada akhir bulan Juli ya, Agustus tahun 2016 bersama sekitar 30 orang dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menjadi peserta diklat peneliti di Litbang Jakarta, yang secara kebetulan saya bertemu dengan Pak Rizal Akbar. Waktu itu saya terkagum-kagum beliau dengan penuh semangat bercerita tentang ekonomi kebahagiaan. Apa pula yang bisa bilang tentang ekonomi kebahagiaan. Ternyata beliau masih fresh doktor, masih kalau orang Jawa bilang masih mengeluarkan asap kedoktorannya. Baru Januari ya Pak Dokter jadi dokter, kemudian di bulan Agustus bertemu, jadi masih bersemangat. Kalau saya Pak Profesor Donas mungkin sudah lupa isi disertasinya apa itu. Karena saya sudah 6 tahun yang lalu, Profesor Donas mungkin sudah 10 tahun, apalagi Prof. Alaidin sudah 20 tahun, 21 tahun yang lalu, bahkan mungkin bab pendahuluan isinya apa juga sudah lupa. Ya, cerita berlanjut, di bandara saya bertemu Pak Rektor sama Pak Rizal waktu itu. Beliau ngasih flash disk disertasi beliau. Saya tidak serius mengerjakan editing naskah beliau karena kesibukan yang cukup lumayan di kantor. Tapi saya kerjakan dengan saya coba pakai teorinya di pesantren itu kan, dengan teori istiqomah. Sehari saya edit 5 halaman gitu kan. Dan perlu Anda ketahui, mengedit itu lebih berat daripada menulis itu sendiri. Jadi harus menstrukturkan, menyederhanakan bahasa-bahasa kuantitatif yang cukup rumit itu ke bahasa yang sesederhana mungkin. Tiba-tiba sekitar 1,5 bulan yang lalu beliau telepon ke saya, Mas, enggak, manggil saya Prof. Saya bangga sekali dipanggil Prof, walaupun maknanya juga mungkin provokator lah. Begitu beliau bilang begini, kita tanggal
14 ya, tanggal 15 kita mau bedah buku disertasi kita. Jadi enggak, apa pula ini? 1,5 bulan suruh ngedit, suruh layout, suruh menerbitkan buku. Saya mikir itu kan, saya punya beberapa staf di kantor yang memang mengembangkan bidang jurnal dan penerbitan, juga punya penerbit indie ini yang akademia pustaka. Ya, saya bilang ke Pak Rizal, diusahakan, tapi tidak menjanjikan. Sampai perjuangannya harus mengurangi jam tidur kan, mengurangi jam tidur, mengedit dan sebagainya. Langsung saya pasrahkan ke teman editor, cover kita buat, kita kirim ke Pak Rizal. Gimana Pak, covernya itu? Bagus lah. Ya pasti bagus, kalau nggak bagus kan tidak saya kerjakan, saya mikir gitu. Langsung begitu selesai, pikiran saya menjadi lebih pusing lagi. Percetakan mana yang bisa mencetak dalam waktu yang secepat itu? Saya hunting ke semua langganan percetakan penerbitan saya, angkat tangan. Sampai kemudian ketemu salah satu percetakan yang ya, cukup langganan, beberapa langganan. Saya bilang, Mas, ini penting sekali, tolong di cancel semua jadwal penerbitan. Gimana Pak? Ya pokoknya saya yang minta. Kalau enggak, ini nanti berikutnya saya nggak nyetak di tempat Anda. Walaupun tidak membahagiakan bagi dia, tapi membahagiakan bagi saya. Nah, ini kan prinsip ekonomi bahagia. Membahagiakan, ya sudah. Saya hanya minta bilang, pokoknya tanggal 10 buku itu sudah harus sampai di Pekanbaru. Artinya, aduh gimana? Sudah lah, pokoknya tanggal itu sudah harus sampai di Pekanbaru. Ya, terpaksa dia meng-cancel sekian jadwal percetakan itu dan persis tanggal 10 Pak Rizal ya, sampai di Pekanbaru. Saya sendiri juga heran gitu, bagaimana bisa kalau boleh saya ceritakan bahwa ya standar aja editing, naskahnya ini luar biasa. Saya baca naskah ini dengan terkagum-kagum karena saya berlatar belakang kualitatif, sementara punya kuantitatif. Jadi kekaguman saya karena berlatar belakang ketidakpahaman saya. Jadi karena ketidakpahaman saya, terus menjelang layout kan pusing kita, penuh dengan tabel-tabel yang sekian ratus halaman. Saya bilang, Pak, kalau tabelnya dimasukkan, saya kira 3 bulan lagi belum tentu selesai, karena tabel itu tidak gampang juga, layout di desain dan sebagainya. Ya, nggak usah tabelnya, nggak usah. Oh ya, kalau begitu bagus. Buku Pak Rizal sudah memenuhi kriteria nomor 1. Apa itu? Buku yang bagus adalah buku yang selesai dicetak. Nah, soal editing, kemudian revisi dan perbaikan berikutnya, saya kira itu proses. Menulis juga begitu nanti yang akan saya sampaikan, sehingga ya yang pertama saya ucapkan selamat ke Pak Rizal yang berhasil mempresur saya itu untuk menyelesaikan buku ini. Kemudian yang kedua, saya sangat apresiasi dengan Pak Rizal karena dalam teori komunikasi Pak Rizal berhasil membranding dirinya sebagai pelopor ekonomi kebahagiaan. Kemana-mana itu beliau bawa dan langsung nancep di, atau kalau dalam istilah iklan itu langsung ke pusat sakit kepala. Wah, ekonomi kebahagiaan ya Pak Rizal. Soal isinya nanti tadi sudah disampaikan dan silakan nanti dibaca bukunya Pak Rizal. Kemudian, nah tadi saya agak terkejut ini yang ketiga. Tadi Pak Rizal bilang, ya nanti jadi moderator sekaligus pengantar ya. Iya, saya selalu siap kalau pengantarnya gitu kan. Soalnya saya jadi ingat pengalaman di rumah kapan hari itu, tetangga tiba-tiba datang ke rumah, Pak nanti tolong isi pengajian ya. Oh iya, itu saya datang langsung dibilangin terus maju. Pak nanti tolong sebagai MC, terus sebagai mukadimah pengisi acara, sekaligus sebagai mubalek dan sekaligus doa Pak ya. Satu paket utuh ini. Ya karena persahabatan oke juga, nggak apa. Saya kan semuanya bisa kecuali yang nggak bisa gitu. Jadi humor aja, biar mencerminkan isi kebahagiaan gitu. Mencerminkan isi kebahagiaan. Sebelum saya sampaikan ke Pak Alaidin dan Prof. Darnas, saya ada pernah baca buku psikologi yang mungkin Prof. nanti bisa bercerita. Psikologinya orang agnostik, Prof. Kalau nggak salah Profesor Osho. Beliau bilang begini di introduction bukunya, apa yang akan dilakukan oleh 3 orang yang sama-sama divonis umurnya tinggal 6 bulan. Nah,
saya baca itu dengan penuh rasa yang kental. Ternyata apa? Kalau orang itu dari aliran kapitalis, dari aliran pragmatis, 6 bulan umur yang tersisa itu akan dia gunakan untuk menghabiskan seluruh hartanya, menikmati hidup senikmat-nikmatnya karena sisa umurnya tinggal 6 bulan. Kalau dia orang religius, maka dia akan ibadah setekun-tekunnya, bertaubat semaksimal mungkin supaya seluruh dosanya diampuni karena umurnya tinggal 6 bulan. Nah, yang ketiga ini yang gak enak. Kalau dia orang cerdas, maka yang akan dia lakukan adalah, ini aliran yang ketiga katanya, maka dia tidak akan melakukan seperti yang dia lakukan oleh 2 orang sebelumnya, karena sama-sama dia tidak punya modal untuk itu. Terus apa yang dia lakukan? Karena dia orang cerdas, maka dia akan mencari dokter lain, siapa tahu vonisnya berbeda. Baik, itu Mukadimah ekonomi kebahagiaan. Sekarang saya berperan sebagai moderator. Iya, biar rame lah, seminar terlalu serius kasihan yang belakang kantor itu ya. Di sebelah kiri saya yang paling ujung tadi sudah diperkenalkan kepada hadirin sekalian, Profesor Alaidin Koto. Beliau guru besar di UIN Riau. Saya banyak belajar ke beliau sejak dari rumah beliau sampai tadi malam di dalam perjalanan, dan tidak berhenti perjalanan, dan sudah saya catat jadi 3 halaman, Prof. Karena saya penulis ya, jangan kaget kalau nanti dari hasil perbincangan dengan kawan-kawan itu jadi tulisan. Jadi apapun itu sebenarnya bisa ditulis. Dan kawan-kawan sering kalau di kampus kan, saya punya kelas dosen untuk menulis. Kita pertemuan sebulan sekali dan ada grup untuk berbagi. Nah, teman-teman mulai menghindari saya karena 2 hal. Bukan karena jelek, bukan. Pertama, karena saya pernah menerbitkan buku di 2016 ini di penerbit Quanta Gramedia. Judulnya ngeri. Judulnya aja Menipu Setan. Anda bisa cek di Google, itu Menipu Setan. Nah, sejak itu kata teman-teman, hati-hati, setan aja ditipu, apalagi kita. Yang kedua, kalau diskusi dengan teman-teman selesai itu jadi tulisan, kata teman-teman, dia yang dapat untung, kita kehilangan ilmunya gitu kan. Jadi apapun yang diperbincangkan bisa jadi bahan ilmu. Nah, nanti mungkin setelah sesi launching kita akan bagaimana menulis itu tidak harus yang sulit lah, hal-hal sederhana itu sudah, dan nanti kita buktikan di buku yang akan saya bagikan ke Pak Rizal dan kawan-kawan. Baik, pertama Prof. Alaidin Koto yang akan memberikan catatan, saya persilakan. Oh ya, saya menghormati fatwa beliau kan. Beliau kan dari Majelis Ulama ya, kan? Komisi fatwa lagi. Nah, yang pertama Prof. Tarunas, karena beliau memang pakar psikologi kebahagiaan dan itu tercermin dari wajah beliau yang berseri-seri. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya merasa terkesima ketika mendengar ada catatan-catatan setidaknya 3 halaman. 3 halaman setelah pertemuan dengan Prof. Alaidin. Pada beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang kiai di Malang, sebuah pondok pesantren yang beliau namakan dengan Pondok Pesantren Azimi. Di Pondok Pesantren Azimi itu tidak kurang dari 115 pasien orang gila yang mereka bayar sendiri oleh sang kiai, dibiayai sendiri. Orang tuanya atau keluarganya hanya mengantar saja ke sana, kemudian membiarkan orang gila itu berbuat semaunya. Tetapi sang kiai punya cara sendiri dalam pengobatan orang gila tersebut. Suatu kesempatan saya tanya dia, ketika ada seorang pasien
yang marah-marah, melempar kursi, lalu sambil melihat, beliau hanya mengatakan, duduk. Orang gila itu langsung duduk. Lalu saya tanya, apa resepnya? Model psikoterapi apa pula ini Pak Kiai? Beliau jawab, itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Amalkan saja itu. Nanti orang gila itu pada diam semua. Dari cerita itu, saya sampaikan, saya ingin menulis sebuah buku yang kira-kira menarik. Kalau tadi Pak Dr. Ainun ingin menulis riwayat-riwayat, ketemu dengan pakar, lalu kemudian dituliskan ke dalam bentuk buku, maka saya berpikir bagaimana menulis menggilai orang gila. Karena ternyata apa yang dilakukan oleh kiai itu luar biasa. Dia bisa memberikan warna sendiri terhadap apa yang beliau jumpai di lapangan. Itu sekedar cerita menggilai orang gila dalam rangka mencapai kebahagiaan, dalam hal ini ekonomi kebahagiaan. Istilah ekonomi kebahagiaan ini baru kita jadikan sebuah prasasti. Kita sudah tanda tangan. Tetapi yang kebahagiaan saya tulis tahun 2012, terbit di penerbit LKS yang sekarang kata Pak Ainun sudah kolab. Saya tulis agama kebahagiaan. Nah, inilah sebetulnya yang mengantarkan saya sampai ke Dumai pada malam tadi. Cerita dengan Pak Rashidi, beliau menyampaikan bahwa akan ada launching buku ekonomi kebahagiaan. Lalu saya langsung menyampaikan, saya juga menulis agama kebahagiaan. Tapi sudut pandangnya jelas berbeda. Yang satu sudut ekonomi, di mana orang kaya, asumsinya orang kaya adalah orang yang bahagia. Orang miskin, orang yang hidup di pinggiran adalah orang-orang yang berada dalam penderitaan. Lawan bahagia menderita. Tetapi sesungguhnya ketika saya baca kesimpulan dari buku apa yang ditulis oleh Pak Dr. Rizal Akbar ini, ada hal yang menurut saya perlu saya bicarakan di sini. Ternyata harta yang banyak tidak bersignifikan untuk mewujudkan kebahagiaan. Orang punya rumah real estate, punya kondominium, punya mobil mewah, tapi kenyataannya mereka juga tidak hidup dalam kebahagiaan. Bahkan mereka terpuruk. Mahdi Al-Ghazali menuliskan dalam buku Filsafat Quran, beliau mengatakan kecenderungan filsafat barat, kemajuan teknologi informasi telah menimbulkan efek yang sangat buruk terhadap psikologis manusia, di mana orang berada dalam ketidaksehatan mental, orang berada dalam kegalauan, stres, depresi, trauma, dan lain sebagainya. Karena itu, tawaran yang luar biasa adalah bagaimana menyinergikan antara agama dan dunia. Orang yang beragama
beragama ternyata dapat menghimpun kebahagiaan yang terserak. Buktinya, para salafus soleh hidup dalam kesehatan mental paripurna. Tidak mudah untuk meraih kesehatan mental, tidak mudah meraih kebahagiaan. Orang katakan dengan sholat orang bahagia, belum tentu. Buktinya orang baru selesai sholat, banyak yang melakukan kebrutalan. Baru pulang haji, melakukan kemaksiatan. Artinya, ibadah sholat, ibadah haji belum tentu dapat mewujudkan kesehatan mental. Nah, tentu saja kita bertanya, kenapa sholat yang katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita lupakan dari sholat itu. Kita belum mampu memaknai sholat secara baik. Karena itu ibadah sholat tidak dapat mewujudkan kesehatan mental dalam kapasitas itu. Karena itu para ulama, para fuqaha memberikan batasan-batasan untuk itu. Kalau orang ke Mekah, ke Baitullah, karena banyak uang, lalu nak pamerkan kepada orang bisa pergi haji setiap tahun, pergi umroh setiap bulan, maka ibadah umroh dan hajinya tidak berpengaruh apa-apa. Karena itu kuncinya adalah ikhlas. Harusnya orang beribadah haji, orang yang melaksanakan sholat harus betul-betul ditunaikan dengan keikhlasan. Baru kemudian kualifikasi lain yang harus dipenuhi oleh seorang musolli maupun muhaji. Karena itu kita masih melihat banyak orang yang rajin ke masjid, tapi karena tidak ikhlas kemudian melakukan kebrutalan. Demikian juga dengan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang melekat di dalam diri dan dia fluktuatif. Kita memandang kita bahagia, tapi orang lain tidak. Buktinya kita masih berasumsi kalau orang kaya itu bahagia, orang miskin itu menderita. Tetapi sesungguhnya karena ini sangat personal, si miskin dengan mudah meraih kebahagiaan. Dia enjoy menikmati kemiskinannya. Orang kaya juga bisa, karena dia punya fasilitas untuk hidup bahagia. Tetapi tentu saja dengan koridor-koridor. Orang kaya yang punya nafsu angkara murka, tentu saja dia tidak dapat meraih kebahagiaan. Seorang miskin yang punya ambisi besar untuk menjadi orang kaya, dia tidak akan menjadi seorang yang bahagia. Karena itu ada kata kuncinya untuk menjadi bahagia. Dalam bahasa-bahasa tasawuf kita kenal ada qanaah, ada zuhud, ada tawakal. Tetapi jangan kita manai seorang sufi itu harus berada di langgar-langgar, di surau-surau. Tidak. Seorang sufi boleh hidup di hotel mewah. Seorang miskin sekalipun hidup dalam persoalan yang bertubi-tubi dipandang orang,
tetapi dia mampu menyelesaikan perkaranya sendiri, bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri. Dan kebahagiaan, dalam detik-detik ini kita bahagia. Nanti ketika ada masalah, kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik, maka kebahagiaan itu sirna. Karena itu kebahagiaan harus dinakodai oleh seorang yang arif, yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Karena itu tawaran ESQ, Emotional Spiritual Question, ada suatu jembatan untuk mewujudkan apa yang namanya kebahagiaan. Tadi diceritakan Pak Moderator, Pak Dr. Ainun, seorang yang sudah divonis 6 bulan lagi mati. Seorang sufi yang memahami arti penting dari kebahagiaan, dia bisa menggunakan waktu 6 bulan itu sebagai peluang. Karena sudah tahu dia akan mati. Karena itu dia akan beribadah, dia akan bekerja. Karena setiap apa yang dia lakukan itu beribadah, berbuat baik, berlaku ihsan. Kalau dia seorang cerdas, dia lakukan mungkin amal jariah yang paling tepat itu. Karena kita tidak punya uang, mungkin dia menulis buku, menulis, nanti karyanya itu diterbitkan orang, menjadi amalan jariah, menjadi ilmu bermanfaat. Jadi kebahagiaan sederhana untuk melepaskannya, sulit untuk meraih, itu benar adanya. Tetapi kebahagiaan yang setengah orang menganggap itu sulit, kita ciptakan sebagai menjadi sebuah peluang bagaimana kita hidup tenang, tentram, dan damai. Dan orang yang bahagia adalah orang yang mampu mengintegrasikan elemen-elemen kejiwaannya. Apa yang melekat dalam jiwanya ini terintegrasi. Dia tidak bertolak belakang, apakah harus mengerjakan atau tidak mengerjakan, apakah pergi atau tidak pergi. Dia tidak bimbang. Dia bisa menyenergikan apa yang harus saya lakukan. Kalau saya lakukan ini efeknya. Saya lakukan ini efeknya. Dia dapat mempertimbangkan dengan baik. Orang yang mampu mengintegrasikan antara elemen-elemen kejiwaannya, akal, nafsu, ghadab dalam bahasa Imam Al-Ghazali adalah suatu keharusan. Karena itu ketika nafsu berada pada peringkat atas, kalau kita bikin piramida, maka nafsu akan mengontrol kita, akan merongrong kita, akan menjadikan kita berada pada tingkat keterpurukan yang membuat kita sirna. Tapi ketika akal akan memberikan pertimbangan, ini baik atau buruk. Emosi juga seperti itu. Ghadab, kita akan mempertimbangkan, ini membuat orang sedih, ini membuat orang bahagia. Dia akan tahu. Karena itu ketika sinergitas antara akal, nafsu dan ghadab, maka jadilah dia orang yang bahagia. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.